Good morning, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris pada saat ini. Dan pada saat ini kita akan membicarakan tentang topik yang selalu menjadi pertanyaan. Yaitu misalnya yang kebanyakan murid-murid saya juga tanyakan, yaitu seputar untuk bisa berbicara atau mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang excellent atau yang baik, yang sempurna. Nah, bagaimana caranya? Ada berbagai macam hal yang harus dipenuhi, tapi dalam hal ini, dalam podcast pada saat ini, saya hanya akan membahas 3 saja, yaitu 3 peralatan tempur bagi pelajar dan mahasiswa demi kemampuan berbahasa Inggris yang excellent. Sebetulnya untuk masyarakat umum juga bisa, tidak masalah. Ini bisa diterapkan juga untuk masyarakat umum, tapi kalau untuk pelajar mahasiswa, ini adalah hal wajib yang harus dipenuhi, yaitu 3 peralatan tempur bagi pelajar dan mahasiswa demi kemampuan berbahasa Inggris yang excellent. Apa saja 3 peralatan tempur tersebut? Nah, ayo kita langsung saja simak satu persatu. Yang pertama yaitu kamus bahasa Inggris. Nah, ini adalah kunci pertama, peralatan tempur pertama yang harus dipenuhi oleh pelajar dan mahasiswa jika ingin mampu berbahasa Inggris secara baik dan benar. Kenapa? Karena di dalam kamus tersebut ada berbagai kata ya, jadi bukan hanya sekedar kata-kata itu dalam bentuk kata benda, misalnya juga ada kata kerja, kata keterangan dan sebagainya, dan itu disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk mengembangkan atau mencari kata-kata yang memang kita cari atau kita telaah. Nah, ini berbeda kalau seandainya kita menggunakan Google Translate atau Google Terjemahan di HP kita. Memang itu juga bisa kita gunakan tentu saja, tapi memang juga ada kelemahan, ada juga kelebihannya. Ya, setiap hal itu pasti ada kelebihan, ada kelemahannya. Misalnya kayak di Google Translate itu ya, misalnya kelebihannya tentu saja itu kita bisa membawa dalam bentuk HP kan, aplikasinya dalam HP sehingga kita bisa bawa kemana saja, kapan saja, dan tidak berat. Beda dengan kamus yang tebalnya bisa sampai 10 cm misalnya, dan tebal sekali sehingga kita repot membawanya masukkan ke dalam tas sehingga tidak efisien. Tapi kalau seandainya belajar di rumah, ya saran saya memang harus ada kamus bahasa Inggris, dan itu tentu saja juga distraksinya kurang. Ya, beda dengan kita memegang HP, pasti banyak gangguan, mungkin notifikasi atau pemberitahuan dari media sosial, atau misalnya dari perpesanan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Itu kan pasti akan mengganggu konsentrasi kita saat belajar. Nah, ini kalau kita memakai kamus bahasa Inggris, tentu saja kita akan full total dalam belajar bahasa Inggris, terutama di rumah ya, Nah, ini saran saya sih memang harus punya 2 kamus bahasa Inggris, yaitu kamus Inggris Indonesia ya, dan yang kedua adalah kamus Indonesia Inggris. Kenapa harus 2? Karena menimbang bahwa itu yang 2 kamusnya adalah kamus standar ya, jadi kamus terbitan dari Gramedia yang disusun oleh John M. Eccles dan Hasan Sadili. Nah, itu selama bertahun-tahun saya juga menggunakannya sejak saya remaja sampai sekarang, dan itu tetap up to date ya, tetap berlaku. Kalaupun ada penambahan kata, biasanya kan ada edisi baru, ada penambahan kata-kata baru yang memang di edisi sebelumnya tidak ada. Tapi tidak masalah, sebenarnya itu tetap, apapun yang Anda beli, meskipun mungkin untuk 10 tahun ke depan, itu akan tetap berlaku, tetap aktual. Nah, ini memang butuh biaya ya. Nanti Anda bisa mungkin mencari di toko-toko buku terdekat di kota Anda, atau mungkin Anda bisa membelinya lewat toko online. Atau bisa juga Anda membeli kamus Dwi Bahasa ya, jadi Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, tapi memang tidak selengkap yang tadi saya sebutkan ya. Jadi penerbit Gramedia, yaitu penulisnya adalah John M. Eccles dan Hasan Sadili. Jadi saran saya memang kalau untuk investasi ke depan, apalagi ini terutama bagi Anda, mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan podcast saya kali ini, alangkah baiknya memang investasi untuk anak-anak Anda, putra-putri tercinta, lebih baik Anda membelikan yang terbaik, yaitu kamus standar bahasa Inggris dari penerbit Gramedia. Ini bukan promosi ya, saya tidak promosi dan saya tidak di-endorse oleh Gramedia atau oleh Hasan Sadili dan John M. Eccles. Jadi ini memang karena saya juga menggunakan kamus tersebut, dan kamus tersebut sangat membantu dalam pembelajaran bahasa Inggris secara
baik dan benar. Nah, itu perlu Anda lengkapi. Jadi pertama ya, kamus bahasa Inggris itu harus Anda penuhi. Ya, saran saya itu tadi dari penerbit Gramedia. Kalaupun tidak juga Anda mungkin membeli kamus yang lain yang mungkin dengan harga yang mungkin terjangkau oleh Anda, ya Anda bisa membeli kamus dwi bahasa dari penerbit lain. Tidak masalah juga sebetulnya, tapi kalau saran saya untuk investasi ke depan lebih baik membeli kamus yang memang sudah standar seperti dari penerbit Gramedia, yaitu dari penulis John M. Eccles dan Hasan Sadili. Oke. Nah, kita beralih ke peralatan tempur yang kedua. Ya, yang kedua yaitu buku tata bahasa dan percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, ini perlu juga Anda beli, ya. Memang mungkin di internet, di Google Anda atau di YouTube mungkin Anda bisa menelusuri ya. Menelusuri ada banyak sekali mungkin pelajaran tentang tata bahasa, baik mungkin di blog atau di video tutorial di YouTube, tapi memang tidak sebagus kalau seandainya kita membaca lewat buku. Nah, saran saya memang juga membaca lewat buku juga kita menjaga konsentrasi juga, itu juga akan tetap ilmunya tetap tidak basi. Ibaratnya kalau tata bahasa itu tidak akan basi. Misalnya katakanlah waktu kita akan menyusun suatu kalimat tertentu, nah itu kan tergantung dari bentuk waktu yang digunakan. Nah, bisa bentuk waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Dan itu memang tidak akan berubah terlalu signifikan ya. Misalnya lalu, sekarang, dan yang akan datang itu tetap akan ada. Namanya tenses atau bentuk waktu di dalam bahasa Inggris. Nah, itu ada juga mungkin kata-kata depan dan ada juga kata keterangan. Nah, setiap itu adalah ada istilahnya rambu-rambunya. Aturan-aturan dalam bahasa Inggris seperti juga dalam bahasa Indonesia. Jadi itu perlu kita ketahui, jadi tidak bisa sekedar mungkin kita menuliskan dalam bentuk acak saja. Mungkin dalam bicara mungkin bisa acak, ya, asal dalam artian maksudnya acak nih tidak sesuai tata bahasa. Misalnya katakanlah contohnya Ali misalnya. Nah, kan harusnya I am Ali. Nah, tapi kalau Ali mungkin orang yang ibaratnya lawan bicara kita bisa mengerti, oh ini berarti Anda namanya Ali ya, misalnya gitu. Tapi kalau dalam tulisan, kalau I Ali saja, atau my name Ali tanpa is, misalnya my name is Ali, harusnya seperti itu. Tapi Anda cuma bilang my name Ali, berarti itu tidak tepat dalam bentuk tertulis ya. Nah, makanya itu perlu adanya buku tata bahasa untuk supaya kita bisa belajar lebih mendalam. Dan juga percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris itu juga perlu Anda lengkapi, dan itu untuk membekali kita seandainya mungkin kita ingin pergi ke luar negeri, untuk mungkin katakanlah ke Amerika Serikat atau mungkin ke negara-negara Eropa yang lain seperti Inggris atau mungkin Jerman atau apapun, ya kan bahasa Inggris sudah dianggap sebagai atau disahkan sebagai bahasa internasional. Jadi dimanapun negara yang kita kunjungi pasti kemungkinan besar, meskipun negara itu mungkin tidak berbahasa Inggris ya, seperti Prancis misalnya atau Jerman, mereka mempunyai bahasa sendiri, bahasa nasionalnya mereka adalah Prancis dan Jerman, tapi paling tidak pasti mereka bisa bahasa Inggris. Nah, jadi perlu adanya ibaratnya menghafal atau mungkin mengingat percakapan-percakapan sehari-hari yang menjadi bekal nanti seandainya pergi ke luar negeri, ataupun kalau toh tidak pergi ke luar negeri, mungkin kita bertemu dengan orang-orang atau wisatawan dari mancanegara, turis-turis mancanegara, kita bisa berbicara dengan mereka dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga kan menambah pergaulan kita, jadi bukan sekedar orang-orang Indonesia saja, kita bisa menambah teman dari luar negeri, dan siapa tahu kalau kita nanti mempunyai kesempatan yang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk pergi ke luar negeri, kita bisa menghubungi mereka dan mereka bisa membantu kita di sana, mungkin mencarikan tempat tinggal, atau mungkin juga mereka menyediakan tempat tinggal untuk kita, mungkin bisa tinggal di rumah mereka mungkin. Nah, seperti itu. Jadi buku tata bahasa dan percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris ini perlu Anda peroleh ya, perlu Anda miliki. Ya, tentu saja nih bisa Anda peroleh di toko-toko buku terdekat di kota Anda, atau mungkin Anda bisa membelinya secara online. Kalau mungkin Anda ingin lebih singkat, ya bisa saja lewat online, tidak masalah. Nah, itu adalah poin kedua ya, buku tata bahasa dan percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang peralatan tempur yang ketiga. Nah, ini kadang-kadang sering
diabaikan, atau zaman sekarang ini kadang-kadang dianggap tidak perlu, yaitu yang ketiga ini adalah buku dan alat tulis. Nah, kadang-kadang sekarang ini orang berpikir, kita mengurangi penggunaan buku karena banyak pohon-pohon yang ditebang untuk membuat buku, ya, membuat kertas untuk jadikan buku. Menurut saya sih kurang tepat begitu ya. Mestinya kita kan menggunakan, kalau untuk hal-hal yang tidak positif ya, tidak penting, tentu saja itu tidak baik. Tapi kan kita kan tujuannya untuk belajar ya. Ibaratnya kita tidak masalah bisa menggunakan buku dan alat tulis, justru bagus. Dan memang penelitian menunjukkan, Anda bisa mungkin nanti mencek di Google ya, googling nanti, bahwa menulis di atas kertas dengan alat tulis itu sangat mempengaruhi kinerja otak. Jadi ibaratnya otak kita distimulus ya, diberikan pengaruh dari pikiran kita dalam menulis di kertas atau di buku tulis menggunakan pulpen atau pensil. Jadi itu selain juga kita bisa mengingat ya apa yang kita tulis, kita juga mengerangsang otak kiri dan kanan secara bersamaan. Nanti Anda bisa googling di Google atau di YouTube. Saya tidak akan jelaskan di sini, tapi yang jelas itu apalagi untuk mahasiswa ya, pelajaran mahasiswa kan tetap menggunakan alat tulis, itu wajib hukumnya. Jadi tidak cuma sekedar ngetik di laptop atau di HP habis itu dikirim ke guru ya. Itu juga bagus ya, apalagi di kondisi pandemi sekarang. Memang apa-apa tugas-tugasnya dikirim lewat misalnya katakanlah lewat email untuk SMA atau SMP ya, kirim ke email ke gurunya dalam bentuk tulis ketikan. Nah, mungkin cuma di SD saja mungkin yang dalam bentuk tulisan di buku tulis baru di foto. Tapi menurut saya tetap apapun juga buku dan alat tulis tetap tidak bisa dikesampingkan. Jadi ini adalah dua hal yang memang buku dan alat tulis adalah kesatuan ya, tidak bisa kita pisahkan, dan itu adalah peralatan tempur yang tetap ampuh sampai kapanpun. Oke, mungkin itu saja. Jadi sekedar ulasan singkat ya, 3 peralatan tempur bagi pelajar dan mahasiswa demi kemampuan berbahasa Inggris yang excellent. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama, perlu adanya kamus bahasa Inggris ya. Anda perlu memiliki kamus bahasa Inggris. Dalam hal ini ya, kamus bahasa Inggrisnya ada 2 versi, yaitu versi Inggris Indonesia, jadi dari Inggris ke Indonesia, atau dari Indonesia yang kedua dari Indonesia ke Inggris. Jadi perlu ada 2. Kalaupun mau membeli dua bahasa, yaitu kayak tadi ya, 2 bahasa Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia dalam 1 kamus juga bisa ya, tapi memang penerbitnya berbeda. Tapi itu pun juga tergantung kebijaksanaan masing-masing. Tapi kalau saya sih memang menyarankan 2 itu ya, dari penerbit Gramedia dengan ditulis oleh John M. Eccles dan Hasan Sadili. Yang kedua adalah buku tata bahasa dan percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, ini penting juga tadi supaya membekali diri untuk tahu rambu-rambunya ya, dalam menulis, dalam berbicara juga begitu, dan bagaimana kalau dalam percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga tentu saja tidak lengkap kalau tidak ada buku dan alat tulis ya. Buku tulis dan alat tulis itu penting adanya, jadi tidak belajar itu secara lisan saja, tapi ada kesan sesudahnya. Oke, mungkin itu saja. Thank you, terima kasih atas perhatian Anda. Dan mungkin ini adalah ulasan saya di tulisan yang pernah saya tuangkan di Kompasiana. Jadi jika Anda ingin membaca mungkin secara lebih lengkap, Anda bisa menuju akun saya di Kompasiana di bagian humaniora dan khususnya di bagian edukasi dan bahasa, atau juga bisa di ruang kelas. Itu juga ada beberapa tulisan saya seputar pembelajaran bahasa Inggris. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. See you later. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.